warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dewi Yanti Suryaningsih dari SMA Negeri 1 Sitiung, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Darmasraya. Bersama rekan saya, Ibu, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vera Disnawati, guru mata pelajaran fisika SMA Negeri 1 Sitiung. Oke, terima kasih Bu atas perkenalannya. Pada kesempatan ini kami akan melakukan supervisi akademik, yaitu praobservasi yang akan dilakukan oleh Ibu Vera yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana persiapan Ibu Vera dalam melaksanakan observasi supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bu atas waktunya dan kesempatannya untuk melaksanakan supervisi akademik kita, yaitu di praobservasi. Izinkan kali ini saya ada mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini, apa kira-kira yang ingin Ibu capai? Oke, untuk tujuan itu ada dua Bu. Yang pertama, mengidentifikasi komponen vektor dan vektor satuan, kemudian menghitung hasil perkalian antara dua buah vektor. Oke, berarti jadi Ibu di sini memiliki dua tujuan yang akan dicapai, ya. Pertama, mengidentifikasi komponen vektor dan vektor satuan, kemudian yang kedua menghitung hasil perkalian dua buah vektor. Baik Bu, langsung ke pertanyaan saya berikutnya. Kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Untuk area itu di bidang pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang vektor, satuan dan juga perkalian vektor. Kemudian untuk keterampilan saya menerapkan pembelajaran diferensiasi secara berkelompok untuk menghitung persoalan fisika yang berkaitan dengan perkalian vektor, serta pembelajaran sosial emosional khususnya menerapkan kemampuan berelasi antar siswa Bu. Oke, luar biasa. Berarti di sini area pengembangannya Ibu fokus kepada pengetahuan, di mana siswa bisa meningkatkan pengetahuannya dalam menghitung vektor satuan dan perkalian vektor. Kemudian dalam keterampilan siswa di sini bisa melakukan menghitung perkalian vektor. Nah, yang dalam keterampilan ini ternyata Ibu sudah mempersiapkan dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi, ya Bu ya. Kemudian pembelajaran sosial emosional, yaitu khususnya berelasi antar siswa. Oke, luar biasa Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira strategi apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Baik Bu, untuk strategi dari model itu saya rencanakan untuk penggunaan PBL. Kemudian metode yang digunakan adalah diskusi dan juga tanya jawab. Oke, luar biasa Bu. Berarti sudah cukup besar atau persiapannya sudah lumayan ready Ibu ya, strateginya yang digunakan nanti dalam persiapan observasi, yang mana modelnya Ibu menggunakan PBL, yaitu problem based learning. Kemudian metode yang Ibu gunakan berarti dalam bentuk kelompok itu diskusi dan juga nanti ada tanya jawab. Oke, luar biasa persiapannya ya Bu. Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Pembelajaran berdiferensiasi dengan kelompok ini berarti siswa dibagi tugas berbeda-beda dalam setiap kelompok atau seperti apa Bu? Untuk tugasnya itu sama Bu. Untuk setiap kelompok, jadi masing-masing kelompok nanti mengerjakan soal yang ada dalam bahan ajar nanti Bu. Kemudian di akhir kita akan mempresentasikan hasil yang kita bagi-bagi untuk setiap kelompoknya, penyajian hasilnya Bu. Oke, berarti berdiferensiasi dari tingkat kemampuan murid ya Bu? Iya. Oke. Kemudian media apa saja yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran observasi nanti? Oke, untuk medianya itu digunakan bahan ajar, kemudian dipersiapkanlah video yang berkaitan dengan materi, kemudian untuk bahan presentasinya itu menggunakan PPT Bu. Wah, luar biasa. Berarti selain ada media ajar, bahan ajar, juga Ibu menyiapkan dari IT berupa video. Kalau fisika menarik ya Bu ya, pakai video. Kemudian ada PowerPoint, PPT. Ya, mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu rancang bisa berjalan dengan semestinya dan lancar besok. Bu, sekarang kita masuk pada pertanyaan terakhir.
Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan pembelajaran seperti yang Ibu jelaskan tadi? Untuk pelaksanaannya itu direncanakan hari Rabu, Bu, tanggal 31 Juli tahun 2024 jam 13 sampai dengan 14.30. Kita untuk alokasi waktunya sendiri itu 2 JT. Oke, berarti Ibu akan melaksanakan pembelajaran tadi itu pada hari Rabu 31 Juli. Kemudian dilakukan selama 2 jam pembelajaran, yaitu dari jam 1.13.00 sampai jam 14.30. Terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Ibu ini dapat berjalan dengan lancar di kelas, kemudian tidak ada sesuatu halangan apapun, dan apa yang Ibu harapkan akan terlaksana dengan baik hendaknya. Terima kasih banyak, Bu. Demikianlah percakapan praobservasi yang telah saya lakukan bersama Ibu Vera Desnawati. Semoga apa yang telah beliau rencanakan bisa terlaksana dengan baik di kelas. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ananda? Alhamdulillah, luar biasa. Calon mahasiswa berbahagia mulia. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya semangat. Ibu ambil dulu absennya. Fahri, Ibu. Reva nggak ada ya? Kalsum, Risma, Sinar, Suci, Elka, Hanifah, Atifah, Rizlaini, Asya, Ermindo, Hanifah, Najwa, sakit, Okti, Renol, Sabita, Sultan, Alan, Hendra, Laulia, Rahma, Saskia, Yuda, kemana Yuda? Tidak masuk. Apa? Cut, Nur Alisa, Aditya, Hadir, Bu. apa? Apa juga? Raja, Stephen. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah banyak juga yang nggak hadir hari ini ya. Oke, baiklah Ananda. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi kita tadi ya. Materi vektor. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita review kembali materi kita tentang vektor. Ananda masih ingat apa itu vektor? Masih. Bicara. Vektor, apa itu vektor? Vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki alat dan juga angka. Bagus sekali Melody. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara melukiskan vektor dengan metode apa saja kemarin? Segitiga. Metode segitiga. Kemudian poligon. Ananda sudah paham dan mengerti itu semua? Insya Allah. Kemarin yang terakhir mengenai apa? Komponen vektor. Tapi sebelum Ananda ada tugas? Ada. Sebelum kita membahas tugasnya, kembali lagi Ibu ingatkan kepada Ananda bahwa Ananda mengambil pelajaran fisika sebagai pilihan Ananda pada kelas F. Maka silakan Ananda semangat lagi belajarnya. Mulai Ananda gali lagi kemampuan Ananda untuk mempelajari fisika ini, karena jurusan yang Ananda tuju itu berkaitan dengan fisika. Maka semangat belajar.
Berdua satu aja lah. Ya Raja, coba Raja. Dituliskan jawabannya di depan ya. Gitu aja. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa yang saya berikut. Kecepatan ada 3. Yang ditanya R. Kesulitan. Kirasin ada Gimana aja, Bu? Tinggal baca. Bilang aja, maka diperoleh resultannya sama dengan Maka diperoleh resultannya sama dengan 50 Newton. Lanjutkan materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai vektor satuan, di mana nanti Ananda akan membahas mengenai pengalian vektor. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan, kemudian pengulangan vektor, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu pengalian vektor. Berapa lagi nih? Oke, vektor satuan. Oke, kemarin kita sudah membahas bahwa komponen vektor itu bisa kita uraikan, bisa diuraikan pada sumbu X dan Y. Lalu bagaimana kalau vektor itu dalam ruang? Kalau ruang itu punya berapa sumbu? Kalau ruang ada berapa sumbu ya? Ruang. Kalau ruang sama seperti kubus. Kalau kubus itu ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Sedangkan kalau ruang itu kalau di dalam koordinat kartesian, dalam koordinat kartesian itu ada 3 sumbu. Ada sumbu X, ada sumbu atas Y, dan sumbu akhirnya itu Z. X, Y, dan Z. Sedangkan dalam vektor, vektor itu ada 3 sumbu juga untuk ruang. Tapi kita ganti, X itu sama dengan vektor I, kemudian Y itu sama dengan J, dan Z itu sama dengan K. Jadi vektor itu punya 3, vektor satuan itu ada 3. Sumbu X itu sama dengan I, kemudian sumbu Y sama dengan J, dan sumbu Z sama dengan K. Untuk mengetahui vektor satuan, kalau vektor kemarin tandanya ada garis di atasnya, sedangkan vektor satuan itu pakai topi. Jadi ada topinya di atas.
kita masuk ke yang selanjutnya mengenai apa tadi? Itu. Jadi untuk vektor satuan tertinggal, vektor satuan itu biasanya dituliskan seperti ini. A itu sama dengan misalnya B untuk bilangan pertama, B dalam sumbu I ditambah C dalam sumbu J ditambah D dalam sumbu K. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai perkalian vektor. Oke, perkalian vektor itu ada dua. Yang pertama ada namanya perkalian titik. Perkalian titik atau nama lainnya perkalian dot. Jadi kapan perkalian titik itu dilakukan? Perkalian titik dilakukan itu apabila ada perkalian skalar dengan skalar. Artinya vektor yang hanya mempunyai, kalau skalar vektor apa? Hanya punya apa dia? Nilai. Hanya punya nilai. Jadi perkalian titik itu adalah perkalian vektor skalar, besaran skalar. Untuk perkalian titik itu yang sama hasilnya sama dengan 1. Jadi misalnya kalau I dikali dengan I, maka sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K, itu sama dengan 1. Sedangkan kalau perkalian antara yang berbeda, misalnya I kali K, yang berbeda itu hasilnya sama dengan 0. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya bisa, contoh soalnya bisa Anda buka di halaman 21. Jadi kalau perkalian titik ini ditandai dengan dot, titik seperti ini. Buka halaman 21 pada soal nomor contoh soal. Diketahui di situ vektor A sama dengan berapa? Apa diketahui vektor A-nya berapa? A sama B. A sama dengan 4I ditambah 3J. 4I tambah 6J. Vektor yang atas yang contoh soalnya 4I tambah 6J dikurang 4K. Kemudian ditambah yang D-nya berapa? 6I 6I dikurang 4J dikurang 8K. 8K. Nah, untuk mengetahui A kemudian dot B itu sama dengan berapa, maka kita kalikan yang sama Ananda. Kita kalikan dia satu-satu. Jadi kita tulis dulu di sini. 4I tambah 6J dikurang 4K dikali dengan 6.6I kurang 4J kurang 8K. Oke, yang sama, vektor yang sama itu hasilnya sama dengan berapa? 1. Maka cara mengalikannya, Anda kalikan yang I dengan sini dengan sini. Jadi semuanya kita kalikan satu-satu ke dalam. Kemudian ini juga sama, 6I-nya kita kalikan ke dalam. Berapa hasilnya nanti? Kemudian yang ketiga juga sama. Oke, yang ketiga juga sama. Oke, kita cari hasilnya. 4
24. 24. I dikali I sama dengan Satu. 1. Makanya dikali dengan 1. Kemudian ditambah 4I dikali 4J. 16. I dikali J. Nol. Berapa hasilnya? Nol. Kemudian ditambah I dikali K hasilnya? Nol. Selanjutnya yang kedua. J dikali I. Nol. Kemudian Satu. J kali 21. positif kali negatif. Positif kali negatif apa? Positif. Positif kali Negatif. negatif. Maka di sini hasilnya 20. negatif. 6 kali 4 20. 4. 20. Kemudian kita lagi J dikali K Nol. ditambah 0. K dikali I 0. K kali J 0. K kali K Satu. 1. Negatif 4 kali negatif 8 Positif. 13. positif 30. Nol. Ada apa hasilnya di sini? Banyak. 24 dikurang 24 habis. Maka hasilnya 32 kali 1. Paham Ananda? Paham. Sebenarnya ini ada cara cepatnya saja. Kalau ini cara tadi kita kalikan satu-satu. Cara cepatnya gimana? Cukup kita kalikan saja dengan langsung. Jadi 4I langsung kalikan dengan yang sama. Begitu juga yang J kalikan saja langsung. Jadi nggak perlu ditulis Nol. nol-nolnya. Oke, paham ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, coba Ananda buka soal ini untuk soalnya. Soal yang kedua tidak ada di buku. A-nya itu sama dengan 2I kurang 3J. 2I kurang 3J tambah 3K. Kemudian B-nya itu sama dengan negatif 3I ditambah J ditambah 2K. Oke, coba Ananda cari berapa hasil dari perkalian dot A dot J sama dengan berapa. Oke, coba dicari dulu berapa hasilnya. Ini buat Mati. Enggak paham. Jadi ada Pak? Ini 3 ya, Bro? Oke. Yang lain sudah ketemu? Oke, baru satu orang yang dapat. Ini 3 kan, Bro? Oke, dapat hasilnya min 3. Tadi kita sudah materinya mengenai perkalian dot dan perkalian silang. Selanjutnya kita akan membahas soal. Silakan Ananda berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kita kemarin sudah bagi kelompok ya. Ada di grup kelasnya. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan.
Teman. Sampai warna. Yang B. Tapi minum. Lagi di kota. Negatif kan? Negatif berarti Sudah kita pelajari tentang perkalian. Ada perkalian apa saja tadi? Perkalian dan perkalian. Kesimpulannya apa? Untuk perkalian dan itu yang sama vektor satuannya hasilnya sama dengan 1. Sedangkan untuk skala itu atau perkalian vektor itu yang sama hasilnya 0 dan harus kita perhatikan tandanya apa. Berapa tandanya apabila searah atau berlawanan jarum jam. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita masih pada pembahasan vektor untuk soal-soal latihan sebelum buka. Jadi sebagai tugas di rumah silakan Anda pelajari soal-soal yang tadi. Tadi ada satu tugas per kelompok ya. Silakan dipelajari. Oke, mungkin cukup itu saja materi hari ini. Ibu akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Dewi Yanti Suryaningsih dari SMA Negeri 1 Sitium, CGP Angkatan 10 Kabupaten Damastraya. Kali ini saya masih ditemani oleh guru hebat SMA Negeri 1 Sitium yaitu Ibu Vera Desnawati selaku guru hebat SMA yang mengajar mata pelajaran fisika yaitu mata pelajaran pilihan. Alhamdulillah kebetulan pada percakapan pasca observasi ini saya ditemani juga dengan ibu hebat kami yaitu pengajar praktik Ibu Yuri Karahmi. Apa kabar Ibu Yuri dan Ibu Vera? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan lebih semangat lagi ke depannya. Amin. Bagaimana perjalanan Ibu Yuri tadi ke sini, Bu? Alhamdulillah lancar. Karena berkat doa Bu Dewi jadi lancar perjalanan hari ini ke sini. Alhamdulillah.
Alhamdulillah juga cuaca sangat mendukung, tidak ada hujan, juga tidak terlalu terik, kayaknya enak untuk kita beraktivitas hari ini. Kebetulan sekolah kami juga, mohon maaf Bu, kelihatannya sibuk karena sedang mengadakan goro memperingati Hari Bersih Nasional. Oke, terima kasih juga Bu Vera dari sela-sela mendampingi siswanya, wali kelas goro menyempatkan untuk hadir melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah, Bu Vera di sini sudah melaksanakan supervisi akademik yaitu observasi kelas di hari Rabu 31 Juli 2024 betul ya Bu ya, di kelas fase F ruang 7. Oke. Mungkin di sini nanti di dalam percakapan pasca observasi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu berkaitan tentang observasi kelas kita kemarin. Mungkin pertanyaan pertama berkaitan dengan bagaimana perasaan Ibu selama melakukan kegiatan kita observasi kelas kemarin di ruang 7 fase F. Iya Bu, untuk perasaan saya karena berhubung kegiatan observasi ini jarang dilakukan ya Bu, tentu ketika awal pembelajaran itu ada rasa gugup, grogi, tapi setelah berjalan pelajarannya maka pembelajaran dilakukan seperti biasa ya Bu. Alhamdulillah ya, itu mungkin perasaan secara alami saya juga demikian. Udah beberapa kali disupervisi, kemarin juga dilakukan juga sama Bu Yurika, juga merasa grogi pasti ada. Tapi itu awal-awal, setelah pembelajaran berjalan, alhamdulillah semua lancar. Kemarin Ibu juga sangat luar biasa belajar di kelas, kan setahunnya fisika itu mata pelajarannya sulit bagi anak, tapi anak sepertinya sebagian besar sudah termotivasi ikut menjawab juga ketika Bu Vera bertanya. Alhamdulillah. Kemudian bisa Ibu tolong ceritakan kembali, mungkin masih ingat ya Bu karena sudah lama, 31 Juli, kira-kira area pengembangan di bagian mana yang ingin Ibu capai kemarin itu di observasi kelas? Untuk area pengembangan itu ada dua Bu, yaitu ada bidang pengetahuan dan keterampilan. Untuk bidang pengetahuan itu saya menargetkan agar siswa bisa memahami tentang komponen fisika dan masalah vektor ya Bu. Kemudian untuk bidang keterampilannya itu siswa dapat menghitung perkalian dua buah vektor secara berkelompok. Berarti alhamdulillah area pengembangan yang ingin Ibu rencanakan sesuai dengan RPP-nya terlaksana seperti kemarin, seperti yang Ibu bilang tadi, area pengembangannya pada pengetahuan dan juga keterampilan. Oke, terima kasih Bu. Kemudian masuk pada pertanyaan kedua, kira-kira dari area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan, apa sudah berhasil atau belum menurut Ibu dilaksanakan kemarin? Untuk keterlaksanaannya itu menurut saya sudah meskipun tidak 100% berjalan dengan baik, tapi sudah terlaksana, meskipun banyak juga kekurangan karena ketika pembelajaran ternyata ada kendala mati listrik yang Bu, sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan 100% Bu. Ya baik Bu, ya saya juga kemarin menyaksikan itu. Tiba-tiba aja di jam sebelum Bu Vera masuk kelas, di daerah kita mati listrik, kemudian otomatis video yang udah direncanakan nggak bisa dihidupkan, mulai PPT juga nggak bisa ditayangkan, mau ditampilkan lewat WA grup kelas, jaringan juga tidak ada, jadi juga menggunakan media buku pelajaran. Berarti kira-kira kalau sudah di rating nilainya berapa itu Bu keberhasilannya dengan adanya mati listrik? Terlepas dari mati listrik ya Bu, itu gangguan yang tidak bisa kita prediksi juga. Tapi untuk pelaksanaannya, untuk apa yang sudah direncanakan dari alur mulai dari pembukaan sampai penutupan, kira-kira sudah 80% mencapai target pelaksanaan. Sudah? Oke, berarti sudah sekitar 80%. Kalau saya rasa kalau dengan listrik tidak mati mungkin udah mencapai sangat maksimal pencapaian yang Ibu harapkan dari terutama pengembangan dari keterampilan anak. Terima kasih Ibu atas jawaban atau tanggapannya dari pertanyaan saya tadi. Kita masuk
menurut Ibu kendala atau hambatan apa yang menyebabkan kekurangan dari pembelajaran di kelas kemarin yang Ibu hadapi, terutama terhadap reaksi atau respon dari murid kita? Karena pembelajaran kita kemarin berdiferensiasi secara berkelompok ya Bu, tentu permasalahan dari semua guru adalah ketika siswa itu belajar secara berkelompok, ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga mungkin letak kekurangannya di situ ya Bu, kurang aktifnya siswa, beberapa siswa dalam belajar. Baik, berarti kekurangan atau hambatan yang Ibu alami kemarin itu karena ada pembagian kelompok, namun mungkin karena anggotanya lebih banyak, jadi ada yang mendominasi. Mungkin gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Dari kekurangan atau hambatan yang Ibu alami tadi, seperti dalam terlalu banyaknya anggota dalam kelompok, jadi mengakibatkan murid tidak aktif atau kurang ikut serta dalam aktif kerja kelompoknya. Menurut Ibu, kendalanya ini apa dilakukan anak karena mereka merasa bosan atau merasa kurang nyaman di kelas atau seperti apa? Untuk kenapa bisa ada beberapa siswa yang aktif dan ada yang tidak aktif dalam kelompok itu, menurut saya karena dalam satu kelompok itu jumlah anggota kelompoknya itu terlalu banyak ya Bu. Jadi dalam satu kelompok itu ada 6-7 orang, sehingga ada siswa yang berpikir ada teman yang diunggulkan. Jadi yaudah, karena sudah ada teman yang mengerjakan, maka dia bisa bersantai saja gitu. Kemudian untuk pendekatannya mungkin agak kurang juga ya Bu, karena dalam pembentukan kelompok itu saya membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa kan ada yang visual, audio, ada yang kinestetik. Jadi ketika dilaksanakan pembelajaran secara berkelompok, mungkin ada yang menggunakan metode belajar yang berbeda akan merasa kurang nyaman atau gimana gitu Bu, sehingga itu menyebabkan kekurangan dalam pembelajaran. Oke, baik Bu. Berarti kendala atau hambatan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran kemarin di kelas itu salah satu penyebabnya adalah dengan banyaknya anggota di kelompok, jadi ada beberapa murid yang merasa teman yang diunggulkan, jadi dia mengandalkan temannya untuk mengerjakan atau presentasi di kelas. Kemudian dengan adanya gaya belajar tadi, ada yang visual, ada yang audio, kemudian kinestetik, mungkin mereka beraktivitasnya karena gaya belajar yang berbeda-beda dicampur dalam satu kelompok, jadi berbeda-beda juga cara mereka belajar. Mungkin itu juga akibatnya salah satunya ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya Bu. Tadi sudah ada Ibu akan menerapkan pembelajaran, ini mungkin kerja pembelajaran dan diferensiasi dilihat dari gaya belajar murid, dari yang visual, auditory, kemudian ada kinestetik. Nah, menurut Ibu, kapan Ibu bisa melaksanakan perubahan pembelajaran yang seperti yang Ibu ceritakan tadi? Tentu kalau untuk perencanaan perbaikan mutu pembelajaran itu kalau bisa secepatnya bisa dilakukan. Oke, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kalau minggu sekarang mungkin tidak bisa karena kita masih dalam masa tes sumatif untuk semua mata pelajaran. Mungkin pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Semoga bisa terrealisasi apa yang Ibu rencanakan, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa tadi, visual, audio dan kinestetik. Jadi nggak sabar menunggu cerita selanjutnya dari Bu Vera, bagaimana keberhasilan untuk terlaksananya yang seperti Ibu ceritakan tadi di kelas, terutama dalam mata pelajaran fisika. Tapi kalau menurut saya anak lebih antusiasnya lebih tinggi karena itu mata pelajaran pilihan, otomatis ya, kondisi anaknya memang mendukung karena mereka yang memilih mata pelajaran Ibu. Iya. Kemudian masuk pada pertanyaan selanjutnya,
Berarti refleksi yang Ibu bisa ceritakan di sini selama observasi kelas kemarin seperti apa? Yang dari awal sampai akhir, kegiatan pendahuluan, inti sampai penutup, kira-kira sudah Ibu merasa puas, senang, atau dengan seperti sesuai dengan area pengembangan Ibu? Ceritakan. Alhamdulillah kalau untuk pelaksanaan kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi saya sudah merasa cukup puas untuk prosesnya, tapi tentu untuk kedepannya akan saya perbaiki lagi supaya lebih baik. Oke, ya alhamdulillah Ibu merasa sudah cukup puas, walaupun kita sendiri sering merasa belum puas dengan apa yang kita lakukan. Kemudian Ibu juga sudah ada keinginan untuk menjadi yang lebih baik, kemudian menerapkan apa yang tadi sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu gaya belajar mereka. Itu tentunya kita harus pertimbangkan lagi. Baik Bu Vera, terima kasih banyak atas jawaban dan respon yang telah Ibu berikan terkait dengan percakapan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih banyak juga atas kerjasama Ibu sudah ikut dalam percakapan praobservasi, kemudian bersedia untuk dilakukan supervisi akademik, yaitu tahap observasi kelas. Sampai sekarang pada tahap terakhir juga Ibu masih bersedia untuk dilakukan percakapan pasca observasi. Baiklah, mungkin sudah tiba saatnya masuk kita ke pemberian umpan balik atau tanggapan dari Ibu pengajar praktik kita, Ibu Yurika Rahmi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Dewi, Bu Vera. Kalau umpan balik dari saya itu mungkin ya observasi. Namanya observasi itu sangat perlu dilakukan. Terkadang banyak itu guru-guru takut untuk diobservasi, padahal observasi itu sangat berguna bagi kita semua. Karena dengan adanya observasi, kita tahu kemampuan kita itu bagaimana mengajar ke anak. Karena kita ingin yang terbaik kan untuk anak, agar tujuan pembelajaran itu gampang tercapai. Nah, dengan adanya observasi nanti kita bisa nilai, oh saya kurangnya di sini, oh saya bagusnya di sini, saya harus pertahankan ini. Nah, dengan itu, jadi tidak perlu ditakuti observasi itu, dijalankan saja. Kemudian dalam proses pembelajaran itu kita memang harus menggunakan beberapa trik agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Contohnya seperti Ibu Vera laksanakan, ada mati lampu gitu kan. Nah, kita harus ada plan A dan plan B. Ketika plan A tidak terlaksana, plan B-nya akan maju gitu. Jadi usahakan dia ada dua, always ada dua, selalu ada dua. Ada plan A dan plan B gitu. Jadi semuanya berjalan lancar. Selain itu, media pembelajaran itu sangat penting karena itu menarik untuk siswa. Kalau anak zaman sekarang itu kalau nggak ada, kalau kita hanya metode lama aja gitu kan, jadi agak bosan, monoton. Jadi memang harus ada media pembelajaran. Mungkin hanya itu saran dari saya sebagai umpan balik. Saya kembalikan ke Bu Dewi. Baik Bu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapannya dari percakapan pasca observasi Dewi dan Bu Vera pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai menjalankan proses supervisi akademik, mulai dari percakapan praobservasi, kemudian observasi kelas, dan sekarang percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak atas kedatangan Ibu Yurika Rahmi ke sini untuk membantu kami dalam percakapan ini. Semoga ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya pribadi dan juga bagi Ibu Vera Desnawati, karena Bu Vera kebetulan juga guru baru yang luar biasa, sangat hebat di sisi Energik ya, Bu. Iya, masih energik, kemudian juga pembimbing Olimpiade Fisika. Keren. Juga termasuk pilihan tepat untuk dijadikan guru yang diobservasi di kelas. Demikianlah percakapan pasca observasi kami pada hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi